Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 16 Pekanbaru. Di dalam video ini saya akan menceritakan sebuah hikayat Abu Nawas. Abu Nawas sendiri merupakan sosok yang cerdik dan jenaka. Namanya sangat populer dalam cerita 1001 Malam. Dikisahkan Abu Nawas hidup dalam masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Di masa ini, ilmu pengetahuan sedang sangat berkembang pesat. Di dalam ceritanya, semua masalah yang terjadi dapat diselesaikan oleh Abu Nawas dengan baik. Serta menariknya, cara-cara yang digunakan Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah tersebut bahkan tidak bisa terpikirkan oleh orang biasa. Berikut ini salah satu cerita Abu Nawas ini berjudul Abu Nawas Mencari Jodoh. Alkisah, pada suatu masa Abu Nawas yang masih bujang jatuh cinta kepada gadis yang cantik jelita. Tak hanya berparas rupawan, gadis tersebut juga cerdas dan rajin beribadah. Oleh karenanya, sang pujangga sangat berambisi untuk memperistrinya. Menurut kisah yang beredar, karena cintanya yang begitu besar, Abu Nawas memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta agar didekatkan kepada gadis pujaannya itu dan menjadi jodoh atau pasangan hidup. Wah, ucapnya berdoa. Jika memang gadis itu adalah yang terbaik untukku, maka dekatkanlah ia denganku. Namun, jika menurutmu ia tak baik untukku, kumohon ya Allah, kumohon, pertimbangkanlah sekali lagi. Tak lupa, ia menyebutkan nama sang gadis dalam doanya. Doa itu terus diucapkan oleh Abu Nawas setelah selesai sholat 5 waktu tanpa henti. Bahkan ketika masih belum ada tanda-tanda dari Allah, selama berminggu-minggu sekalipun doa itu terus diucapkannya. Sang pujangga sangat yakin kalau Yang Maha Esa suatu hari pasti akan mengabulkan doanya. Akhirnya 3 bulan pun berlalu. Abu Nawas merasa kalau doanya mungkin tak akan terkabul. Ia berpikir keras dan introspeksi diri. Apa Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang berpasrah atas pilihan jodohku? Tanyanya dalam hati. Setelah merenung selama beberapa saat, ia mencoba untuk mengubah doanya. Abu Nawas tetap meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ia mengubah kata-katanya. Dalam setiap doa yang diucapkan Abu Nawas setelah selesai sholat 5 waktu, ia tak lagi menyebutkan nama sang gadis secara spesifik. Ia bahkan tak lagi memaksa Allah untuk mengabulkan doa tersebut. Berikanlah istri yang terbaik untukku, ucapnya dalam salah satu doa. Sangat sederhana dan tidak memaksa. Seperti sebelumnya, doa tersebut diucapkan setelah selesai sholat 5 waktu. Sekali lagi, rutinitas itu dilakukan selama berminggu-minggu. Namun tetap saja Abu Nawas tidak pernah bertemu dengan gadis pujaannya. Ia bahkan sampai bertanya-tanya kapankah Allah akan mempertemukannya dengan wanita yang bersedia ia nikahi. Semakin lama, kebingungan itu menjadi sebuah kekhawatiran. Bagaimana jika ternyata doanya tak lagi terkabul karena terlalu sederhana? Akhirnya Abu Nawas kembali memutar otaknya agar doanya bisa segera terkabul. Untungnya Abu Nawas adalah seseorang yang cerdas dan tak mudah kehabisan akal. Ia memikirkan cara agar bisa berdiplomasi dengan Allah. Sekali lagi, ia mengubah doanya. Ucapnya setelah selesai sholat 5 waktu. Kali ini, aku tak meminta jodoh untuk diriku.
Aku hanya meminta seorang gadis yang pantas untuk dijadikan menantu ibuku, ya Allah. Ibuku yang sangat aku cintai itu sudah tua dan aku ingin membahagiakan. Oleh karena itu, berikanlah ia menantu yang baik dan soleha. Sekali lagi, doa ini bukan untukku, ya Allah. Tutupnya seolah meyakinkan Sang Maha Mengetahui. Ada saja si Abu Nawas ini, bisa-bisanya ia membawa-bawa nama ibunya dalam doanya. Padahal Allah Maha Mengetahui dan tak bisa diakali. Sudah jelas kalau permintaannya itu untuk dirinya sendiri. Namun, kali ini doa tersebut justru terkabulkan. Mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menakdirkan seorang wanita cantik dan solehah sebagai istrinya. Sang pujangga merasa sangat bahagia dan bersyukur karena bisa mempersunting wanita pujaannya. Kehidupan keluarga kecil itu pun berjalan sakinah, mawadah, dan warahmah. Sekian cerita dari saya. Amanat atau pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jodoh itu berada di tangan Tuhan. Tidak ada manusia manapun yang tahu bagaimana jodohnya di masa depan. Selalu berdoa, berusaha, ikhtiar dan bertawakal, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Percayalah bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita itu semua adalah yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.